bahwa benar Yesus hidup dan Yesus menolong mereka. Yesus berbicara kepada mereka gitu. Orang-orang yang tidak percaya itu terbukti. Coba ceritakan, tunjukkan saya satu atau beberapa orang yang pernah menceritakan tentang Tuhannya selain Yesus itu. Nggak ada, belum pernah ada satupun kesaksian yang saya dengar yang dia pernah bersaksi tentang Tuhannya di luar Yesus. Karena memang hanya iman gitu, itu namanya hanya iman gitu. Mengimani saja. Bisa nggak saya mengimani yang lain gitu? Bisa. Saya mengimani sesuatu bahwa ini, contohnya ada orang-orang yang mengimani di dalam suatu benda itu ada sesuatu kekuatan gaib, ya, kekuatan gaib yang bisa menolong dia, bisa membuat dia kaya, dia bisa itu mereka hanya mengimani itu gitu. Tetapi apakah itu pernah terbukti? Tidak juga. Gitu. Tidak pernah terbukti. Jadi untuk apa kita masih mencari sesuatu yang masih mudah-mudahan sementara Yesus sudah jelas mengatakan ikutlah aku. Gitu. Dia menunjukkan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau udah ada yang mengklaim seperti itu, ngapain lagi kita cari? Ya mudah-mudahan mungkin nanti ya sama-sama kita nyari ya. Saya juga nggak mau lah. Gitu. Jadi kalau siapa tadi Bang Uli tadi mau ngajak saya ya, cobalah kau buktikan dulu bahwa yang kau imani itu benar-benar bisa dibuktikan ada atau tidak, punya kuasa atau tidak. Pernah tidak melakukan sesuatu untuk umatnya secara nyata? Nggak ada. Sangat banyak sekali kesaksian orang-orang yang tidak mengenal Yesus, mereka bisa membuktikan bahwa Yesus itu nyata. Ya, pekerjaannya sampai hari ini ada. Tetapi ada Tuhan yang cuma hanya bercerita tentang dia di masa lampau, dan itu menceritakan masa lampaunya bukan agama tersebut pula, gitu. Itu menceritakan Tuhannya orang-orang lain, gitu, Tuhannya orang Yahudi, gitu kan. Tetapi dia mengklaim bahwa kami itu Tuhan kami, gitu. Nah ini kan klaim. Apakah Tuhannya orang Yahudi pernah membuktikan dirinya, menampakkan dirinya? Yes. Kita bisa lihat kisahnya, ya. Bagaimana Musa, bagaimana nabi-nabi itu. Ya Tuhan berbicara kepada mereka. Tetapi Tuhan yang lain itu pernah tidak membuktikan dirinya, berbicara langsung kepada nabinya, kepada rasulnya? No. Pernah tidak membuktikan dirinya bahwa dia mampu menolong manusia, mampu berkuasa, mampu melakukan sesuatu di hadapan manusia? Tidak. Gitu. Jadi apa yang harus kita ikuti? Sesuatu yang cuman cerita zaman dahulu, sesuatu yang cerita yang diceritakan saja kah? Atau memang yang punya bukti nyata, yang sampai hari ini masih bekerja, masih nyata, masih terlihat, dan masih membuktikan diri bahwa dia benar-benar punya kuasa, dia benar-benar nyata? Ya kami pastinya mengikuti yang sampai hari ini, bukan cerita dongeng zaman dulu. Gitu. Ya. Wah dahulu itu kan dahulu dongeng. Sekarang terbukti nggak? Enggak. Kalau Yesus bekerja sampai pada hari ini, bisa kita lihat dari kesaksian orang-orang bagaimana mereka disembuhkan, bagaimana mereka ditolong, bagaimana mereka berbicara kepada umatnya, bagaimana berbicara secara pribadi dan lepas pribadi. Itu baru Tuhan, dia mampu. Kalau yang dulu hanya dongeng cerita yang pernah kita dengar dari tulisan-tulisan zaman dahulu. Hari ini terbukti nggak? Enggak. Kemana? Jangan-jangan udah pensiun, kan begitu, Bang. Jangan-jangan udah pensiun. Gitu. Kalau Tuhan kami nggak pernah pensiun. Sampai hari ini. Dia masih hidup. Makanya Yesus bilang, Yesus yang kalian salibkan itu, ya kan, sampai pada hari ini menjadi Tuhan. Dan sampai pada hari ini kita bisa kenal dia. Dan hidup selamanya. Itu anak domba itu. Ada nggak Tuhan yang lain yang seperti itu? Tidak ada, cuman cerita. Ada nggak bukti nyatanya? Tidak ada, cuman cerita.
Jadi untuk apa kami mengikuti yang tidak pasti? Benar. Ikut Yesus itu jelas. Ikut Yesus jelas dia klaim. Kalau ada Tuhan lain yang mengklaim seperti itu, tunjukkan saya, ada nggak Tuhan lain yang mengklaim sama dengan dia? Jangan pula klaim itu diambil pada zaman Musa. Ini loh Tuhan kami, padahal itu zaman Musa. Bukan pada zaman ketika dia mengutus seorang nabi itu. Ya. Dia cuma mengutip pada zaman Musa, lalu dia bilang ini loh dia memperkenalkan diri. Makanya ketika saya tanya di mana Tuhan memperkenalkan dirinya, ini zaman Musa loh, ini zaman Musa. Tuhan yang kau sembah yang ini setelah zaman Musa itu pernah nggak membuktikan dirinya atau ada? di saat pada zaman Muhammad lah bang. Ya zaman abad keberapa lah itu saya nggak tahu ya, nggak tahu nabi mana itu, siapa namanya saya nggak ngerti. Tetapi ada yang ngaku-ngaku, oh, ini dia mengaku dia si ini. Di mana pas kita baca itu zaman Musa ternyata. Cuman ganti nama. Nah, ini kan menjadi satu klaim. Kalau menurut saya plagiarisme. Jadi dia meniru, mengambil, mencomot pengakuan kejadian yang ada di zaman Tuhannya bangsa Israel, diambil untuk pengakuan Tuhannya yang baru ini. Seolah-olah Tuhan yang baru ini yang sudah ganti nama ini adalah dia juga. Tidak. Makanya Yesus kan bilang, seperti orang sering meragukan, bilang, oh ini Yesus utusan di Yohanes 17 ayat 3. Itu jelas. Allah yang benar adalah Allah yang disebut Yesus sebagai Bapa. Kalau ada Allah yang tidak pernah dipanggil sebagai Bapa, itu bukan. Gitu. Yang mempunyai anak di dalam simbolisme itu adalah sebagai Yesus Kristus yang turun, sebagai Mesias. Kalau Yesus bilang Allah yang benar itu adalah Bapakku, gitu. Kalau ada Allah lain yang tidak mengaku Yesus adalah anaknya, karena Allah yang Yesus katakan itu bilang inilah anakku yang kukasihi, dia menuju kepada Yesus, maka Yesus bilang Allah yang benar ya Bapakku. Kalau ada Allah yang tidak punya anak yang bernama Yesus atau yang mengasihi Yesus, ya saya rasa itu bukan Allah yang benar, kata Alkitab, kata Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu. Jadi Yohanes 17 ayat 3 itu jangan cuma kau lihat di kata utusan. Kau baca dari ayat 1 bahwa Allah yang benar adalah siapa? Bapa yang mengutus anaknya. Kalau ada Allah yang tidak mengaku bahwa dia tidak mungkin punya anak, berarti itu bukan Allah yang benar menurut Yesus. Gitu. Jadi mari kita lihat, mari kita mengikuti Allah yang benar. Yang menurut Yesus sendiri adalah Sang Bapa. Itu adalah Allah yang benar. Dan mengakui anaknya sebagai utusan. Mengakui Yesus Kristus sebagai utusan. Gitu. Ada orang bilang kami memuliakan Yesus. Ya, kalian memuliakan Yesus, betul. Tetapi yang menjadi, makanya saya selalu menekankan, yang pernah kita ngobrol Bang Pendi ya, orang Kristen sangat banyak sekali bilang begini, kau hanya dengan mengenal Yesus kau akan selamat. No, saya keras untuk ini. Tidak. Kau boleh mengenal Yesus, kau boleh mengetahui isi Alkitab, kau boleh mengenal kata-kata jelas dalam bahasa apapun. Bukan Dika, Bang Nabi bilang itu Bang JDP, bukan, salah lagi. Jadi oke. Jadi ini Bang JDP perlu diundang kali-kali ini biar kita bertiga ini, biar orang tahu bedanya. Nah, jadi banyak orang bilang dengan mengenal Yesus kau akan selamat. Belum tentu. Pertanyaannya, kau mengenal Yesus, kau tahu kau melakukan pekerjaan yang dia lakukan. Kau baca Matius 7:25. Yang paling penting di poin itu adalah apakah Yesus mengenal kita, bukan apakah kita mengenal Yesus. Tidak. Apakah Yesus mengenal kita? Jangan sampai Yesus bilang aku tidak mengenal kau. Saya tahu Prabowo, saya tahu Presiden Jokowi, saya tahu siapa orang terkenal. Iya kan?
Saya tahu semua itu. Saya kenal mereka, sekolahnya di mana, ininya nih, umurnya berapa, itunya, sampai catatan penyakitnya mungkin kita bisa tahu. Tapi pertanyaannya, apakah orang itu kenal kita atau tidak? Kan tidak. Bagaimana kita bisa masuk ke rumahnya dia kalau dia saja tidak mengenal kita? Bagaimana dia mau mengundang kita untuk makan di rumahnya kalau dia tidak mengenal kita? Yang paling penting adalah apakah Yesus mengenal kita? Orang-orang agama sebelah banyak mengatakan begini, oh kami mengasihi, kami memuliakan Yesus Kristus gitu, karena mereka ngambil dalam bahasa Inggris Jesus kan, kalau di Isa itu kan Jesus dalam bahasa Inggris, gitu kan, ya kan? Kami memuliakannya gini, oke, tidak ada masalah dengan itu. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus yang kami kenal itu mengenal kalian? Kan tidak. Nah, untuk bagaimana mengenal Yesus, mari kita belajar dalam Alkitab. Bagaimana caranya mengenal Yesus dan dikenal Yesus. Ini yang paling penting. Jangan kita cuman kenal-kenal orang zaman dulu bilang apa ya, kenal-kenal presiden. Kita tahu presiden, tapi presiden nggak pernah tahu kita. Gitu. Kenal-kenal artis. Oh, kita tahu artis ini. Dia lahir di mana, adik berapa berkeluarga ini, tapi dia tidak pernah kenal kita. Yang paling penting itu. Jadi kalian orang-orang yang merasa dirinya memuliakan Yesus percuma, karena Yesus tidak pernah mengenal kalian. Itu yang paling penting. Tapi Yesus bilang apa? Aku mengenal domba-dombaku. Dan jangan lupa, domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi apa yang Yesus sampaikan, kita mengetahuinya, kita mendengarnya, dan kita mengenalnya. Makanya kalau Tuhan panggil kita masih bandel, artinya kita bukan dombanya, karena kita tidak mengenal suaranya. Domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau mereka-mereka ini, ya sudahlah. Cobalah buktikan saja Tuhan kalian itu benar ada atau tidak. Mampu tidak bekerja dalam dunia yang sekarang ini. Terbukti tidak kapan dia pernah melakukan sesuatu, baru ajak kami. Kami sudah membuktikannya. Sangat banyak sekali yang bisa kami buktikan. Gitu. Jadi itulah intinya buat kita hari ini. Udahlah. Kalau Mas Dul mah komennya cuman itu, karena duit, karena dari zaman dulu nggak berubah, udah nggak ada ketikan. Kau cuman belajar menulis cuman itu doang gitu kan, Mas Dul kan? Belum lulus dia, Bang. Belum lulus Iya. dia, Bang. Dari Belum. tahun 2025, ini sudah 2026, typingannya itu mulu. Masih. Iya. Nah, ini Disuruh sama naik, halnya nggak dengan yang mampu saya dia. sampaikan ya. Sama halnya dengan yang saya sampaikan di awal tadi, Bang, sebelum Abang naik ya, sebelum Abang buka TikTok. Di mana tadi saya mengatakan bahwa saya melihat orang mu'alaf ya. Mu'alaf, saya tidak pernah melihat mereka di mana mereka bersaksi tentang bagaimana mengalami Allah, bagaimana mengalami Tuhan yang diimaninya. Nggak pernah. Tidak pernah kita mendengar kesaksian seorang mu'alaf di mana mu'alaf tersebut menceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan yang diimaninya. Kita tidak pernah mendengar cerita mu'alaf bagaimana dia bercerita tentang Allahnya, bagaimana dia bercerita tentang Tuhannya. Bahkan kita tidak pernah mendengar seorang mu'alaf menceritakan kepada kita bagaimana dia bersaksi tentang nabinya, tentang rasulnya, bahkan tentang kitabnya pun kita tidak pernah mendengar kesaksian dari seorang mu'alaf. Jadi ketika kita mendengar kesaksian mu'alaf di mana mereka mengatakan sudah mendapatkan hidayah, pertanyaan kita, hidayah mana yang mereka dapatkan? Kenapa setiap kesaksiannya selalu mengolok-olok Alkitab? Jangan-jangan mereka masuk Islam atau meninggalkan Kristen itu karena kepahitan. Kepahitan dengan pendeta, kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan Alkitab. Karena tiap hari yang dibahas itu terus. Belum pernah kita mendengar cerita bagaimana pengalaman dia selama dia Islam, selama dia mu'alaf. Dia ceritakan dengan detail tentang Tuhannya. Tuhan yang diimaninya, laisa kamislihi syai'un. Ya, Tuhan yang diimaninya yang tidak serupa dan yang tidak sama dengan makhluk.
Bagaimana Tuhan yang tidak sama dengan makhluk, bagaimana Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, kita tidak pernah mendengar cerita ataupun kesaksian daripada seorang mu'alaf. Nggak pernah. Makanya saya sebagai murtadin, saya sangat bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Orang dari luar sana masuk Kristen, ini bukan Kristen dari lahir ya, murtadin istilahnya, petobat baru, orang lahir baru di dalam kekristenan. Orang tersebut selalu menceritakan pengalamannya di saat bertemu dengan Yesus. Itu selalu diceritakan. Entah dia lewat penglihatan, entah lewat pendengaran, entah dia lewat mimpi. Ada berbagai cara dan bermacam cara. Kalau saya Bapak Ibu lewat bacaan. Ketika saya membaca Yohanes 14 ayat 6, saya merenungkan Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu. Nah, ini sangat penting bagi umat manusia. Makanya orang Kristen di seluruh dunia, dari ujung bumi sampai ujung bumi, dari timur, barat, utara, selatan, tidak pernah lagi mencari jalan yang lurus. Sebagaimana Bang Uli, orang Muslim Aceh tadi, mengajak saya untuk kembali ke jalan yang lurus. Orang Kristen itu tidak lagi memikirkan jalan yang lurus. Tidak pernah lagi meminta jalan yang lurus karena sudah diberikan. Ini loh jalan. Nah, saya sebagai murtadin, petobat baru, orang yang sudah percaya kepada Yesus, ingin memberitahukan kepada kalian semuanya yang saat ini masih mencari jalan. Masih meminta jalan. Meminta jalan. Yesus berkata, akulah jalan. Kenapa orang Kristen tidak pernah lagi meminta jalan? Karena sudah diberikan jalan dan sudah menemukan jalan. Kenapa kalian masih meminta jalan? Itu bukan karena kerendahan hati kalian, tapi kalian belum menemukan jalan. Dan belum diberikan jalan. Saya selalu berkata, Bapa yang baik ketika kita meminta jalan kepada Bapa, kalau dia Bapa yang baik, dia akan memberikan. Apa yang kita minta, pasti dia berikan. Kalau belum dia berikan, dia akan melihat hati kita di saat kita meminta. Apakah hati kita ketika kita meminta kepada dia dengan hati yang tulus, dengan hati yang tergesa-gesa, dengan memaksa, dan dengan hal-hal yang lain. Bapak yang lain bisa memperhatikan itu kalau bapak yang baik. Dia melihat bagaimana cara anaknya meminta. Oh, dia meminta dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Bapak yang baik pasti akan memberikan. Sehingga anak yang baik ketika mendapatkan pemberian dari Bapa yang baik, dia tidak pernah meminta lagi dan tidak perlu meminta lagi karena sudah diberikan oleh Bapa yang baik kepada anak yang baik. Tapi kalau kita meminta kepada bapak-bapakan, bapak yang tidak kita kenal sama sekali, dia tidak akan memberikan apapun apa yang menjadi permintaan kita. Itu tidak akan diberikan sampai kapanpun. Akhirnya kita cari, lalu kita berkata kepada orang, oh kami punya kerendahan hati dan kami perlu meminta terus, tiap saat, tiap waktu. Ini jawaban yang terlalu dibuat-buat. Ini jawaban orang yang putus asa. Saya sering berkata kepada teman-teman yang saya layani di lapangan ketika saya penginjilan, kalau kamu sudah meminta, atau kamu berdiri di sebuah tempat, di mana tempat ini kamu sudah berusaha sedemikian rupa, dan kamu belum mendapatkan hasil apapun dari apa yang sudah kamu usahakan, mungkin kamu perlu mencari tempat lain untuk kamu cari sesuatu yang menjadi kebutuhanmu. Karena di sini kamu sudah bertahun-tahun berada di sini, tapi belum kamu dapatkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Coba tinggalkan tempat ini, pergi ke tempat lain, dan di sini kamu cari. Ini Bapak Ibu. Ketika kita berada di sebuah jalan dan kita belum menemukan tempat dan tujuan yang kita tuju, berarti jalan yang kita tempuh ini jalan yang tidak baik. Jalan yang tidak benar. Kita perlu mencari jalan di mana jalan yang kita tempuh sehingga kita sampai di tempat tujuan. Jalan yang diberikan oleh Yesus itu bukan jalan yang baik, tapi jalan yang benar. Benar sudah pasti baik, baik belum tentu benar. Karena baik itu berdasarkan buah daripada pemikiran manusia, sedangkan Tuhan itu selalu berbicara tentang kebenaran.
Maka orang Kristen selalu berada di dalam kebenaran. Dan wajib berada di dalam kebenaran. Harus berada di dalam kebenaran. Supaya jalan kita ini selalu baik, selalu baik, selalu baik, dan sampai ke tujuan. Jadi saudara yang ada di bawah, ketika saudara berada di sebuah tempat dan tempat itu tidak membuat saudara aman, damai, tentram, tinggalkan tempat itu, coba saudara beralih ke tempat yang lain. Di situ saudara mulai hidup baru, mulai menjalankan aktivitas baru, dan saudara bisa merasakan nantinya bagaimana perbandingan di tempat yang baru dan di tempat yang lama. Tapi bila di tempat yang baru juga saudara tidak merasakan apa-apa, cari lagi tempat yang lain. Sampai saudara benar-benar menemukan sebuah tempat di mana Anda mendapatkan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Yesus berkata kepada kita semuanya, mari ikutlah aku. Wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, mari datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saudara-saudara yang belum mendapatkan kelegaan, yang masih mencari-cari, datang kepada Yesus. Yesus menunggu saudara. Kita butuh Yesus. Dunia butuh Yesus. Saudara butuh Yesus, saya butuh Yesus, dan kita semua butuh Yesus. Jadi kembali ke apa yang saya sampaikan, kepada apa yang saya sampaikan tadi. Ya, saudara tidak pernah menemukan seorang mukallaf dia menceritakan tentang bagaimana imannya, bagaimana agamanya, bagaimana kepercayaannya, bagaimana Tuhannya. Yang selalu dia ulang-ulang dari tahun ke tahun, bahkan sudah bertahun-tahun, yang diulang-ulang itu Alkitab, Alkitab, Alkitab. Supaya dianggap hebat. Bagaimana dikatakan orang itu bertaubat? Bagaimana dikatakan orang itu mendapatkan hidayah? Sementara yang keluar dari mulut bibir lidahnya itu Alkitab. Ya. Hidayah apa yang dia dapatkan? Coba, hidayah apa yang dia dapatkan? Apakah dengan cara seperti itu banyak orang berbondong-bondong datang kepada dia? Enggak. Nah, ini Bapak Ibu. Ada seorang mukallaf, Donditan, dan hampir semua mukallaf, ya, sudah bertahun-tahun jadi mukallaf, yang dibahas tetap Alkitab dan Tuhan Yesus. Donditan di rak bukunya itu paling banyak bercerita tentang Alkitab. Bukunya itu paling banyak buku kisah-kisah kekristenan. Alkitab banyak sekali di rak bukunya itu. Al-Quran hanya satu-satu. Disuruh baca nggak bisa. Ketika ditanyakan tentang imannya, pinter dia menanyakan iman orang lain. Tapi dia bodoh, bahkan pura-pura bodoh ketika agamanya ditanyakan, imannya ditanyakan. Bapak Ibu bisa lihat di podcastnya Densu, ya. Ketika Densu bertanya, ataupun ketika siapa itu? Richard Lee bertanya kepada Donditan tentang agama yang dianut oleh si Donditan. Donditan tidak bisa jawab. Bahkan ada pertanyaan yang sangat gampang yang ditanyakan oleh Richard Lee kepada Donditan. Kodondi, kata Richard Lee. Siapa saja nama sahabat Isa Al-Masih yang tertulis dalam Al-Quran? Dia pura-pura bodoh, pura-pura tuli, pura-pura blow on Bapak Ibu, pura-pura tidak tahu, dan dia mencoba untuk membuka Alkitab. Ketika dia coba membuka Alkitab, Richard Lee berkata, Donditan, jangan buka Alkitab, saya bertanya tentang Al-Quran. Apakah tertulis dalam Al-Quran siapa nama sahabat Isa Al-Masih? Tidak berani dijawab dengan jujur. Ketika diulang yang kesekian kali, baru dijawab oleh si Donditan. Begitu juga ketika ditanya oleh Densu tentang kepastian keselamatan di dalam iman, agama, kepercayaan si Donditan. Tidak mau dia jawab begitu saja. Dia ulurkan waktu Bapak Ibu.
Begitu ditanyakan, bukan langsung dijawab. Dia ulurkan waktu. Terus ditanyakan lagi, baru dia jawab. Ya memang tidak ada kepastian keselamatan di dalam agama saya. Ini Bapak Ibu. Jadi selama ini yang datang ke podcastnya dia itu adalah orang-orang yang mau, orang-orang yang ditanyakan, bukan orang yang menanyakan balik. Dan hati-hati, kalau Anda datang ke tempat dia, menanyakan sebagaimana yang dia tanyakan, takut saya, Anda tidak bisa pulang. Itu yang saya takuti, ya, tidak bisa pulang. Jadi mau tidak mau kita mengalah, mau tidak mau kita tidak berani. Maunya kita menjawab itu yang dia mau, tapi ketika kita tanya balik, dia pasti tidak akan mau menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Nah, jadi kepada Bang Uli, ketika Anda meminta saya untuk kembali u'iddu lil Islam, u'iddu li siratal mustaqim, saya ingin katakan kepada Anda, saya sudah menemukan siratal mustaqim. Saya sudah menemukan kebenaran, Bang Uli. Ya, bahkan saya ingin berkata kepada Bang Uli harus percaya kepada Yesus dan wajib percaya kepada Yesus kalau Bang Uli ingin selamat. Seperti Bang Nabiro bilang tadi, di mana Tuhanmu memperkenalkan diri kepada Anda? Kepada para nabi, kepada para rasul. Jangan diambil kutipan zaman dahulu ketika Allah berbicara kepada Musa. Tapi di saat ini, atau di zaman, atau di abad ke-6, atau siapalah nabi, nama nabinya itu, kata Bang Nabiro. Itu ditunjukkan. Nah, jadi Bang Uli, Anda itu butuh Yesus, Bang Uli. Ya, Anda butuh Yesus. Kita semua butuh Yesus. Satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Tidak ada. Dengan kekuatan Anda sendiri, dengan kehebatan Anda, dengan kegagahan Anda, dengan harta sebanyak apapun yang Anda kumpulkan di dunia ini, Anda tidak akan bisa menyonggok Tuhan. Ya, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyonggok Tuhan. Anda mau sogok Tuhan dengan amal Anda, tidak diterima. Mau sogok Tuhan dengan harta Anda, tidak diterima. Mau sogok Tuhan dengan kebaikan, dengan ibadah Anda, tidak diterima. Anda baru diterima ketika Anda dan saya percaya kepada Yesus. Di bawah kolong langit ini, bukan di bawah kolong langit Israel, di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus, nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia. Jangan cari yang lain, Bang Uli, ya. Jadi kepada Bang Uli, sebelum ajal menjemput, nanti selesai live ini, Bang Uli merenungkan tentang Yesus, tentang apa yang saya sampaikan ini. Bang Uli butuh Yesus. Ya, seandainya Bang Uli mati, Bang Uli harus pikirkan, aku kemana? Aku di mana? Bagaimana keadaanku? Apakah aku bisa melewati atau tidak bisa? Apakah aku berada di surga atau di neraka? Dua tempat yang lagi menunggu umat manusia. Yang pertama surga atau neraka, atau yang pertama neraka atau surga. Dua tempat ini ketentuan kita masuk ke sana itu masa di dunia ini. Yang jelas dua tempat itu lagi menunggu saudara dan saya. Kalau orang Kristen, hidup bagiku Kristus, mati keuntungan. Jadi orang Kristen tidak pernah lagi berbicara tentang surga dan neraka. Nah, saudara yang belum percaya kepada Yesus, saudara pasti rindu berada di tempat yang saudara rindukan, yang saudara impikan, yaitu surga. Tetapi saudara tidak akan bisa sampai ke surga, tidak akan bisa masuk surga kalau saudara tidak percaya kepada Yesus atau saudara menolak Yesus. Saudara tidak akan bisa masuk surga. Nah, itu. Jadi kita Ya, itu sangat nyambung sekali ya. Tadi saya baru naik juga. Seperti yang Abang sampaikan sebelumnya itu. Kenapa mereka tidak pernah menceritakan tentang bagaimana Tuhannya itu melakukan sesuatu buat dia hingga dia mendapat hidayah. Hidayah yang mereka temukan itu bukan karena Tuhan, tetapi karena menghina orang lain.
gitu ya. Karena menjelek-jelekan orang lain, mereka mengatakan itu hidayah. Bukan. Perbedaannya dengan teman-teman yang kita yang percaya dengan Yesus berbeda. Ketika mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda, mereka bertemu, mereka melihat satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan ya dalam hidupnya mereka, ya. Mereka bisa menceritakan itu, karya Tuhan itu terhadap dalam diri mereka. Yang kedua, di dalam perubahan hidup atau perubahan sikap, perubahan tabiat dan lain-lain yang orang-orang ya yang murtadin itu jauh lebih baik. Karena mereka tidak balik lagi ke belakang untuk menjelek-jelekkan teman dia yang lama itu, ya. Tetapi ya mereka itu melihat apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus katakan dan untuk dilakukan. Mereka mulai merubah perubahan akhlak dan budi pekerti mereka. Mereka berbudi jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Mari kita lihat kebalikannya. Ketika mereka katakan mendapat hidayah, apa yang mereka lakukan? Mengejek-ngejek agama lamanya. Dia tidak pernah menceritakan apa yang Tuhan lakukan, seperti yang Bang bilang tadi. Kenapa? Karena itu seperti yang saya bilang tadi, hanya mengimani apakah itu dia nyata atau tidak, itu tidak peduli mereka. Jadi dia tidak pernah tahu apa yang Tuhannya bisa lakukan. Dia tidak pernah tahu apa yang bisa dia dapatkan dari Tuhannya tersebut. Makanya apa yang mau diceritakan? Sedangkan mereka hanya tahu cerita dan cerita saja. Mereka tidak punya pengalaman pribadi. Ketika saya dulu mulai baru bertobat, Bang Pendi, yang selalu saya tekankan dalam doa saya, Tuhan berikan saya pengalaman pribadi bersama dengan Engkau, supaya saya jauh lebih mengenalmu. Ya, Tuhan banyak sekali memberikan saya membuka mata saya bahwa inilah pengalamanmu dengan saya. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupmu, di dalam keseharianmu dengan saya. Nah makanya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya bisa ceritakan kepada orang lain kebaikan Tuhan. Bagaimana orang bisa menceritakan kebaikan Tuhannya? Tidak pernah. Bahkan yang mereka ceritakan adalah, wah ini melaknat ini melaknat ono, ini harus dihukum, ini harus dikutuk, ini harus, itu yang diceritakan, ini harus diperangi. Mana mereka menceritakan bagaimana Tuhan itu baik, maka kita harus baik. Bagaimana selayaknya Tuhan sudah melakukan untuk kita. Apa yang sudah kita perbuat kepada orang lain, atau apa yang Tuhan perbuat buat kita, kita harus melakukan itu buat orang lain. Itu yang paling penting. Apakah ada perubahan akhlak, perubahan budi? Tidak. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang terbalik. Dulu ketika dia di Kristen, dia tidak pernah menjelek-jelekkan agama lain. Dia tidak pernah mengulas-ulas agama lain. Dia hanya percaya dan mungkin dia tidak ke gereja, tapi dia tidak mengolok-olok agama. Tetapi ketika dia pindah ke yang katanya mendapatkan hidayah, mereka malah kerjanya cuma mengolok-olok, mereka mengulas-ulas, mereka menghina-hina, mereka menertawakan. Apakah ini hidayah yang dari Tuhan? Tuhan yang mana? Iya, kalian mengimani siapa? Tuhan yang suka mengolok-olok kah? Yang suka mengutuk kah? Yang suka kekerasan kah? Yang suka menindas kah? Itu Tuhan yang kalian percaya. Nah ini, makanya dia bilang, keterbalikan, sangat terbalik ketika orang yang katanya mendapatkan hidayah ternyata dia tidak punya perubahan dalam hidupnya, malah lebih parah daripada yang sebelumnya. Dengan orang yang mengenal Yesus, yang dari gelap ke terang dan dari terang ke gelap. Ketika dari gelap ke terang, mereka menunjukkan siapa, apa yang diajarkan, apa yang sudah Tuhan lakukan buat mereka. Itu perbedaannya. Jadi ketika Bang Pendi tadi menanyakan, mereka tidak pernah menceritakan pengalamannya dengan Tuhan. Iyalah, sedangkan mereka tidak tahu apakah itu benar ada atau tidak. Mereka tidak yakin itu. Mereka itu hanya tahu itu, oh pokoknya itu ada dan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa Jangankan sesuatu yang tidak, hayalan saja masih bisa kita bayangkan. Hayalan segila-gilanya hayalan gitu. Ya, itu masih bisa kita bayangkan.
gitu. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan, tidak bisa di ini, tidak bisa itu, dan tidak pernah kelihatan dan tidak pernah bekerja dan tidak pernah menyatakan diri. Saya rasa itu adalah hanya iman kosong. Yang sesuatu yang tidak ada tetapi kalian pikir itu ada. Gitu. Itu. Jadi makanya kalau kalian mau udah terimalah hidayah, apa? Kalian mau kami menjadi penghujat? Kalian mau kami seperti orang-orang itu? Kalian mau kami habis itu kami menceritakan tentang orang-orang Kristen, kami menceritakan kejelekan ini, kami menceritakan ini, kami nanti mengulas-ulas ini agama orang lain. Itu yang kalian mau sebagai hidayah. Tapi kami tidak peduli dengan perbuatan apa yang harus saya lakukan supaya saya berkenan di hadapan Tuhan. Berbeda dengan para murtadin. Ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dalam diri mereka, mereka berpikir, apa yang harus saya lakukan supaya saya layak di hadapan Tuhan saya yang maha suci. Bukan saya membenci, bukan saya mengumbar kebencian atau mengajak orang lain berbenci. Jangan kau ikuti sesuatu ajaran yang mengajak kau menghina orang lain, membenci orang lain, bahkan menindas orang lain, memerangi orang lain. Tuhan yang seperti apa? Bahkan kalian bisa bilang, wah itu bohong, nggak apa-apa gitu. Itu Tuhan yang mana? Kekudusan itu tidak sekalipun ada satu bohong yang kebohongan, dusta sedikit pun. Bahkan keinginan hati itu adalah dosa. Kekudusan, kesucian tidak bisa dinodai oleh setitik dosa pun. Makanya kalau ada Tuhan yang mengajarkan yang seperti itu, tinggalkan. Karena itu pembohongan. Kalau kalian bilang itu kudus, itu ada dosa di sana atau ada kebohongan. Bagaimana kalian bilang itu suci kalau kebohongan saja bisa dilegalkan? Bagaimana kalian bilang jadilah orang jujur sementara boleh berbohong? Bagaimana Tuhan mengajarkan ketidakjujuran, membolehkan ketidakjujuran? Karena bapak segala dusta adalah iblis, kata Alkitab. Bapak pendusta adalah iblis. Makanya kalau kalian jadi pendusta, bapakmu adalah iblis, kata Tuhan Yesus. Ini sangat jelas sekali Yesus mengatakan itu. Jadi kalau ada Tuhan, ada yang mengajarkan kau boleh berbuat dosa, dan itu sangat dicintai Tuhanmu, dan itu sangat dilegalkan sama Tuhanmu, bertanya kau, apakah Tuhan saya sama dengan iblis yang pendusta itu? Sangat berbanding terbalik antara Tuhan dengan Yesus. Yesus dengan sang pendusta itu. Yesus tidak pernah mengajarkan pendusta. Yesus tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain, tetapi mengasihi. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang menghina orang lain ataupun yang mendiskreditkan orang lain. Tidak pernah. Tetapi Yesus mengajarkan pengampunan. Yesus mengajarkan kasih. Jadi kalau ada Tuhan yang berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan itu, tinggalkan. Karena itu adalah satu kebohongan. Jadi ada orang membuat satu kelonggaran, ya, aturan kelonggaran yang harusnya tidak boleh tetapi diboleh-bolehkan, itu adalah penipuan. Karena Tuhan yang Maha Kudus tidak mau dinodai sedikit saja dengan dusta. Tapi kalau ada yang ngaku, oh saya Tuhan Maha Kudus, tapi boleh dong dosa, oh boleh deh, tapi tiga ini doang ya, apa, saya kasih kelonggaran. Tidak ada. Tuhan iya dan amin. Iya, nanti akan diberikan kelonggaran sedikit. Tidak seperti itu. Jadi makanya sekalian, jangan ragu kalian cari kebenaran, bukan cuma hanya mengimani yang kosong. Itu kasihan kali. Kasihan kali. Iya benar. Kasihan kali saya melihat mereka itu yang mengimani sesuatu yang kosong, yang tidak pernah bisa dibuktikan, tidak pernah menunjukkan karya, tidak pernah bisa mengubah akhlak manusia, bahkan membuatnya menjadi lebih buruk daripada yang tidak. Bagaimana kita lihat satu ajaran kebaikan? Saya melihat satu ajaran. Ini tadi abang berbicara tentang kebaikan dan kebenaran.
di dalam ajaran suatu agama tertentu, saya lihat itu ada satu ajaran kebaikan yang sangat-sangat saya lihat. Wah, ini benar-benar ajaran kebaikan. Mereka sangat baik sekali. Mereka sangat ini sekali. Tetapi masalahnya, apakah kebaikan itu mempunyai nilai kebenaran atau tidak? Yesus selalu menyatakan bukan kebaikan, tetapi kebenaran. Kebenaran, kebenaran, kebenaran. Nah, kebenaran bukanlah dusta. Dusta tidak masuk dalam kategori benar. Karena dusta adalah kebohongan, lawan dari kebenaran. Jadi kalau ada yang mengatakan boleh berdusta, artinya sudah melanggar namanya kebenaran. Berbanding terbalik dengan kebenaran. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhannya sama, yang satu boleh bilang benar, yang satu boleh bilang boleh dusta, itu sudah menjadi sesuatu yang berbanding terbalik. Artinya ada sesuatu yang salah di situ. Sadarlah. Jangan cuma hanya dengan mengucap saya bersaksi. Kau bersaksi apa? Saksi dusta. Karena kau tidak mengetahui, kau tidak mengenal, kau tidak melihat, tetapi kau berani bersaksi. Kalau di dalam pengadilan kau saksi dusta, bisa kena pidana. Aku bersaksi Bang Pendi adalah orang baik. Pernah kenal nggak kau sama dia? Pernah kebaikan apa yang pernah dia lakukan? Nggak tahu. Berdusta kau. Iya kan? Itu namanya saksi dusta. Janganlah bersaksi dusta tentang orang lain. Kita dilarang untuk bersaksi dusta. Datang kalian bersaksi tentang sesuatu yang kalian tidak ketahui. Aku bersaksi. Pernah tahu? Enggak. Katanya. Berarti jangan kau bersaksi. Karena itu adalah saksi dusta. Di dalam hukum Taurat dikatakan jangan bersaksi dusta. Ya kan? 10 hukum Taurat mengatakan jangan bersaksi dusta. Tetapi bersaksi dusta membolehkan kalian bersaksi dusta. Pertanyakan siapa? Tuhanmu. Apakah dia benar atau tidak? Ah, itu lanjutannya. Mantap sekali Bang. Hari ini saya bingung, tiba-tiba kita bisa jadi. Sudah lama kita tidak ini ya. Tapi gara-gara komen satu orang kita hajar habis di sini ya kan? Ya. Enggak, ini pembuka nih. Karena sudah lama kita nggak live kan? Nah, ini Ya. malam ini pembuka. Nanti malam-malam berikutnya kita tiap hari mungkin live seperti yang Abang bilang tadi ya. Seperti Bang Oki bilang tadi, 2 jam mungkin ya. Paling lama 3 jam lah. Iya. Ajaran Kristen tidak masuk logika. Masa disuruh mengasihi musuh? Kenapa tidak? Orang yang memusuhi kita, kita kasihi. Banyak orang lain di luar sana yang membuktikannya. Ketika orang itu membenci dia, tetapi dia tetap mengasihi. Akhirnya orang itu menjadi berubah. Iya. Gitu. Jadi jangan bilang tidak masuk logika. Ketika orang lain jahat sama kita, Tuhan kami tidak mengatakan balas, bun-bun, hancurkan. Tuhan kami tidak seperti itu. Tuhan bilang apa? Tetap berbuat baik. Pembalasan adalah hakku. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan hak manusia. Manusia hanya bisa harus melakukan berbuat baik, mengasihi orang lain yang memusuhi dia. Biarkan saja nanti Tuhan yang membalaskan, bukan kita. Jadi di mana nggak logikanya? Pembalasan Tuhan itu sangat pedih. Mungkin orang-orang mengenalnya itu sebagai azab. Kalau mungkin pernah kita nonton satu drama yang menunjukkan mengasihi musuh, banyak. Ketika orang lain ditindas tapi dia diam aja, dia ya udah, dia nggak balas. Suatu saat orang itu yang mungkin ya gitu, ini kan cerita ya, ini victim, tapi memang ini adalah pembuktian bahwa itu logikanya. Ketika suatu saat akhirnya dia yang mendapatkan azab, itu logikanya, karena pembalasan milik Tuhan, bukan kita. Makanya walaupun orang tidak mengasihi kita, memusuhi kita, tidak ada masalah. Kasihilah dia, musuh kita itu. Biarkan Tuhan yang bekerja untuk itu, bukan kita.
Karena penghakiman bukan milik manusia, tetapi penghakiman adalah milik Tuhan. Yes. Makanya ketika ada perempuan berdosa, ketika dia mau dihakimi, mau dirajam, Yesus hanya mengatakan, siapa yang tidak pernah melakukan dosa, dialah orang yang pertama kali untuk melemparkan batu kepada orang ini. Tetapi ada tidak orang yang melakukannya? Tidak ada. Tidak satu pun orang di tempat itu yang berani melempar batu kepada perempuan yang kedapatan berzina itu. Kenapa? Karena Yesus menantang mereka. Kalau kalian tidak pernah berdosa, kalian adalah orang yang pertama untuk menghakiminya. Kalian siapa menghakimi manusia? Sementara kalian masih punya banyak kesalahan dan dosa. Kalau hal yang sama dilakukan, apa yang kau lakukan, kau harus dihakimi. Apakah kau masih bisa berdiri sampai hari ini? Tidak mungkin. Tetapi biarkanlah penghakiman itu milik Tuhan. Makanya kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu ajaran yang tidak ada diajarkan oleh siapapun. Bukan dibilang perangilah mereka kalau mereka memerangimu, pukullah mereka kalau dia memukulmu. Tidak ada. Tetapi Yesus bilang, kalau kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau kau diperangi, mengasihi. Jangan kau tautkan dengan negara. Nah, ini yang suka ngawur. Negara adalah sistem pemerintahan, bukan sistem ketuhanan. Berbeda. Mereka menyambung-nyambungkan ke situ. Nggak nyambung dul. Gitu. Nah, jadi mereka ini banyak yang membuat satu pemikiran tetapi yang tidak berkorelasi, tidak nyambung. Ya. Nah, jadi kalau dibilang tidak ada logikanya, logikanya sudah jelas. Film-film bernuansa Islamin pun menunjukkan mengalah atau mengasihi orang yang memusuhinya. Biarkan nanti azab yang akan menghukumnya. Ya. Kan itu. Gitu. Ada kesaksian nyata, Bang. Teman-teman kan pasti kenal Pak Aliuddin bin Zainul Abidin, orang Aceh, sudah jadi pendeta. Itu masuk Kristen karena kasih. Jadi dia satu kamar dengan orang Kristen, di mana Pak Aliuddin ini sangat benci sekali sama orang Kristen ini, benci sekali. Tetapi orang Kristen ini selalu baik sama Bang Aliuddin. Bahkan ketika berdoa, Bang Aliuddin berkata dalam doanya, ya Tuhan, kenapa kau pertemukan aku dengan dia? Aku benci dia karena agamanya, tapi aku mengasihi dia karena dia baik. Aku tidak suka sama dia karena agamanya, tapi aku suka sama dia karena dia baik. Nah, ketika Bang Aliuddin mencaci, marah sama bapak itu tidak pernah balas sama sekali. Bahkan sama-sama mereka beribadah, Bang. Bapak ini beribadah secara Kristen, berdoa secara Kristen, baca Alkitab. Bang Aliuddin melakukan hal yang sama. Beribadah secara Alkitab, secara Islam, berdoa secara Islam, baca kitabnya, Al-Quran. Dan ketika Bang Aliuddin berdoa, Bang Aliuddin mendoakan kawannya ini supaya masuk Islam. Dan kawannya ini pun mendoakan Bang Aliuddin supaya Bang Aliuddin percaya kepada Yesus. Dari hari ke hari, mereka melewati hari-hari, mereka menunjukkan sikapnya masing-masing. Bang Aliuddin menunjukkan sikap yang tidak baik dengan kebencian. Sementara bapak ini menunjukkan sikap yang baik dengan kasih. Mengasihi Bang Aliuddin. Tapi karena kasih bapak itu, mengubah hati Bang Aliuddin, mengubah pola pikir Bang Aliuddin, sampai akhirnya Bang Aliuddin percaya kepada Yesus karena melihat kasih orang Kristen yang nyata. Tidak membalas dengan hinaan, tidak membalas dengan cacian, tidak membalas dengan makian. Dan ketika Bang Aliuddin masuk Kristen, itu cerita yang sangat nyata, yang sangat hidup yang diceritakan oleh Bang Aliuddin dari gereja ke gereja. Ketika dia bersaksi, itu tidak pernah dia ceritakan, tidak pernah lupa dia ceritakan. Bagaimana kasih Tuhan mengubah hidupnya, mengubah hatinya, mengubah pikirannya, sampai akhirnya dia bertemu dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Sampai akhirnya Bang Aliuddin sekolah Alkitab di Cianjur.
jadi kasih itu mengubah segalanya. Dalam kitab Galatia dikatakan tidak ada satupun hukum yang menentang kasih. Tidak ada. Doa yang sama, harapan yang sama. Kami berharap saudara semuanya yang belum mengenal kasih Tuhan, lewat live ini, lewat akun kami, lewat kesaksian kami, lewat apa yang kami sampaikan, saudara menemukan kasih Tuhan. Sehingga hidup saudara diubahkan. Pola pikir saudara diubahkan. Akhlak, adab, budi pekerti saudara diubahkan. Makanya saudara butuh Yesus. Dan kita semuanya butuh Yesus. Baik. Bang, terima kasih banyak. Kita mau tutup. Apalagi yang mau Bang sampaikan, silakan. Sudah cukup dulu ya. Yang penting itu yang hari ini Abang sudah sampaikan sudah sangat banyak sekali ya, dan saya hanya menambahkan lagi tadi. Saya berharap room ini ya, kalau kita nggak sibuk ya kita bisa lagi. Sebenarnya saya sudah malas sekali sih sebenarnya gitu ya. Saya sudah lama juga tidak buka-buka aplikasi ini. Tadi karena dibilang aja Bang Pendi live tuh. Nah saya lihat dong, udah saya lihat. Saya lihat iya masih live. Abang tarik saya ya baru saya naik. Tapi kalau Abang masih semangat untuk mau tetap memberitakan Injil di dalam aplikasi ini, ya saya akan siap untuk temani lagi gitu. Saya balik lagi nggak apa-apa gitu. Amin. Siap. Saya berharap untuk itu. Oke. Gitu Nah, Bang. Biar tetap berita sukacita itu, Injil Habaget itu tetap Yes. diberitakan. Injil Habaget itu tetap diberitakan dan aki itu selalu menyala. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Iya, Injil kabar baik Habaget, Injil Habaget itu tetap Injil. diberitakan. Itu yang paling penting. Ya, Injil Habaget, Injil kabar baik ya. Nah, bagi Bapak Ibu teman-teman yang belum subscribe Injil Habaget, Injil kabar baik, silakan di subscribe ya. Jangan lupa-lupa untuk subscribe Injil Habaget. Yang belum subscribe YouTube saya, jangan lupa subscribe. Nama akunnya Injil Habaget, artinya Injil kabar baik. Nah, kita ke depan akan mulai lagi live bersama dengan Bang Nabirong, dan kita akan mengudara lagi, dan Injil Habaget akan terus kita beritakan lagi ya, supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang tidak lagi tinggal dalam ikatan agama, banyak orang bangkit dari kegelapan menuju kepada terangnya Tuhan. Terima kasih. Shalom semuanya, salam Aki, aku kabarkan Shalom. Injil keselamatan. Shalom. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah memberkati, yang sudah mendoakan kami, yang sudah memberkati kami, yang sudah tetep layar, yang sudah membagikan live ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kak Naomi, wah Kak Naomi terlambat datang ya. Kak Naomi sehat-sehat ya Kak ya. Sehat selalu. Kak Eli di bawah, sehat selalu Kak. Tuhan berkati. Kami tutup. Shalom semuanya. Tuhan Yesus baik. Shalom. Bang, kita tutup Bang.